Tapi kemudian Gelora akan tegak lurus dengan apapun putusan. Iya, kenapa ini menjadi mencuat Mas Suryo? Karena memang hanya Partai Gelora yang keluar suara resistennya gitu. Partai-partai lain seperti Golkar yang punya jatah suaranya juga lebih banyak, juara nomor 2 lah di Pilpres di pemilu kemarin, diam-diam aja. Enggak, karena memang aja, gitu. Di dalam koalisi kalau kita lihat framing yang dibangun oleh teman-teman media, ada gejolak di dalam koalisi, nggak ada gejolak apa-apa. Sebenarnya nggak ada gejolak apa-apa di internal kita. Coba Dan kita tanya. Sekali lagi, rencana gabungnya PKS itu tidak ada masalah dengan Partai Gelora, tapi masalah dengan idenya sendiri, dengan basis masanya sendiri, dengan program-programnya sendiri yang overall bertentangan dengan apa yang menjadi ide besar Pak Prabowo. Oke, coba kita konfirmasi deh ke Mas Ismail dari PKS. Mas Ismail, ini bertentangan katanya apa yang diutarakan di awal oleh PKS, sekarang ingin menyatakan ini bergabung dengan Pak Prabowo, kan kontradiktif nih, ada program-program awalnya. Ini gimana sebenarnya, mau kemana sih sikap PKS, Mas Ismail? Baik, terima kasih Mas Alfat. Pertama, saya senang sekali mendengar penjelasan Mas Suryo ya. Ini artinya bahwa secara teori sebenarnya sudah benar, tapi prakteknya yang hilaf saya kira. Karena kadung apa yang disampaikan oleh Sekjen, apa yang disampaikan oleh Sekjen sudah menjadi isu yang kemudian menjadi pembahasan bahwa kenapa kemudian Gelora ikut membahas soal PKS yang seyogianya memang tadi disampaikan Mas Suryo, ini bukan hak mereka untuk memberikan masukan. Apalagi saya ingin sampaikan bahwa sampai saat ini PKS belum ada menyatakan sikap sedikit pun bahwa akan bergabung dengan koalisi ataupun akan menjadi oposisi. Sehingga orang yang menyaksikan penyampaian yang disampaikan oleh Sekjen lebih kepada bagaimana kemudian resistensi Gelora terhadap apa yang dilakukan atau apa yang kemudian suara-suara yang muncul dari pihak-pihak yang ada dalam partai kami. Seyogianya bahwa PKS sampai hari ini belum ada keputusan sama sekali apakah akan bergabung ataupun akan menjadi oposisi pemerintah. Yang pasti kami memahami bahwa kedua sikap PKS ini sendiri kan sudah. Ya, Mas. Kalau melihat kan juga sebelum halal bihalal kan juga Sekjen PKS menyatakan bahwa ini hanya bagi-bagi saja. Nanti juga PKS kebagian begitu ya. Yang lain udah kebagian, nanti juga akan ada waktunya PKS kebagian. Yang perlu saya ingatkan bahwa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu dalam rangka halal bihalal persiapan milad. Sehingga selama ini seluruh partai ketika halal bihalal, seluruh pengambil kepentingan dalam partai politik itu juga ikut diundang, dan tidak ada gambaran, tidak ada pernyataan saya kira dari Sekjen menyampaikan bahwa silahkan presiden terpilih datang karena kita ingin koalisi. Nggak ada penyampaian itu. Yang disampaikan Sekjen adalah besok halal bihalal ketika presiden terpilih ingin hadir sebagai pimpinan partai silahkan, terbuka, dan kami senang. Artinya nggak ada secara resmi disampaikan bahwa PKS akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Sampai saat ini sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa PKS belum menentukan sikap apakah menjadi bagian pemerintah dengan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran ataupun menjadi oposisi.